Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas perawinya, sahih dan hasan. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Keberadaannya sangat penting dalam menjelaskan dan merinci ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Namun, tidak semua hadis dapat dijadikan pegangan, karena ada hadis yang berkualitas tinggi dan ada pula yang lemah atau bahkan palsu. Oleh karena itu, para ulama melakukan klasifikasi hadis berdasarkan kualitas perawinya untuk menentukan validitas dan keabsahan suatu hadis. Dalam ilmu hadis, hadis dapat dibedakan berdasarkan kualitas perawinya menjadi hadis sahih dan hasan. Hadis sahih adalah hadis yang memiliki sanad bersambung, perawinya adil dan dhabit, serta tidak mengandung cacat atau ilat, dan tidak bertentangan dengan hadis lain. Sementara itu, hadis hasan memiliki kriteria yang hampir sama, tapi tingkat kerabitannya lebih rendah dibandingkan hadis sahih. Pengertian hadis sahih dan hasan. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, kuat hafalannya, serta bebas dari kejanggalan dan cacat. Ini berarti bahwa hadis tersebut memenuhi semua kriteria untuk diterima sebagai landasan hukum dan amalan dalam Islam. Hadis hasan di sisi lain adalah hadis yang memenuhi semua kriteria hadis sahih, namun tingkat kerabitannya sedikit di bawah perawi hadis sahih. Meskipun demikian, hadis hasan tetap dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum dan amalan. Persamaan dan perbedaan hadis sahih dan hasan. Persamaan utama antara hadis sahih dan hadis hasan terletak pada persambungan sanad, keadilan perawi, dhabit, tidak mengandung syadz dan tidak mengandung illah. Perbedaannya terletak pada tingkat kerabitan perawi, yakni perawi hadis sahih memiliki kerabitan yang lebih tinggi dibandingkan perawi hadis hasan. Syarat-syarat hadis hasan dan hadis sahih. Yang pertama yaitu mengenai hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi kriteria tertentu sehingga dianggap dapat dipercaya dan dijadikan sebagai sumber hukum ataupun pedoman dalam agama Islam. Nah, adapun syarat-syarat hadis sahih, yang pertama yaitu sanadnya bersambung atau isnad muttasil. Sanad adalah rangkaian perawi yang menyampaikan hadis dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk sebuah hadis dianggap sahih, sanadnya harus bersambung tanpa terputus. Artinya, setiap perawi dalam sanad harus memiliki hubungan langsung dengan perawi sebelumnya hingga sampai kepada Nabi. Jika ada satu perawi yang tidak terhubung, maka hadis tersebut tidak dapat dianggap sahih. Yang kedua yaitu para perawi yang adil. Para perawi harus memiliki sifat yang adil, yaitu mereka harus dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak baik, dan tidak melakukan dosa besar. Keberadaan sifat adil ini penting untuk memastikan bahwa perawi tidak akan menyampaikan informasi yang salah ataupun menambah-nambahkan dalam hadis. Jika seorang perawi diketahui melakukan tindakan yang meragukan atau tidak dapat dipercaya, maka hadis yang diriwayatkannya akan dipertanyakan. Yang ketiga yaitu para perawi yang dhabit. Dhabit berarti bahwa para perawi harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengingat dan menyampaikan hadis. Mereka harus memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Ada dua aspek dalam dhabit ini. Yang pertama yaitu dhabit dalam hafalan atau kemampuan mengingat, dan dhabit dalam catatan, yaitu kemampuan menulis. Jika seorang perawi lemah dalam salah satu aspek ini, maka hadis yang diriwayatkannya bisa dianggap lemah. Yang keempat yaitu terhindar dari syadz. Syadz adalah keadaan di mana sebuah hadis bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih banyak sanadnya. Jika sebuah hadis dianggap syadz, maka ia tidak dapat diterima sebagai hadis sahih. Oleh karena itu, untuk sebuah hadis dapat dikategorikan sebagai sahih, ia harus bebas dari pertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya yang lebih kuat.
Adapun yang terakhir yaitu terhindar dari ilat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat hadis hasan. Hadis hasan adalah jenis hadis yang juga dapat diterima dan dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam meskipun tidak sekuat hadis sahih. Nah, itu yang pertama yaitu sanadnya bersambung atau isnad muttasil. Sama seperti hadis sahih, hadis hasan juga harus memiliki sanad yang bersambung. Ini berarti bahwa setiap perawi dalam sanad harus terhubung secara langsung dengan perawi sebelumnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jika ada pemutusan dalam sanad, maka hadis tersebut tidak dapat dianggap hasan. Yang kedua yaitu para perawi yang adil. Para perawi hadis hasan harus memiliki sifat yang adil, yaitu dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak baik. Sifat adil ini penting untuk memastikan bahwa perawi tidak akan menyampaikan informasi yang salah. Jika seseorang perawi diketahui memiliki perilaku yang meragukan, maka hadis yang diriwayatkannya akan dipertanyakan. Namun, dalam hadis hasan, kriteria adil ini bisa lebih longgar dibandingkan dengan hadis sahih. Yang ketiga yaitu para perawi yang kurang dobit. Dalam hadis hasan, para perawi mungkin memiliki tingkat ketelitian dan kemampuan mengingat yang kurang dibandingkan dengan perawi yang sahih. Perawi yang hadis sahih, meskipun mereka masih dianggap dapat dipercaya, ada kemungkinan bahwa mereka tidak sekuat perawi hadis sahih. Hal ini berarti bahwa meskipun ada kemungkinan kesalahan dalam penyampaian, hadis tersebut masih dapat diterima sebagai hasan. Nah, yang keempat yaitu terhindar dari syadz. Hadis hasan harus terhindar dari syadz, yaitu tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih banyak sanadnya. Jika sebuah hadis dianggap syadz, maka ia tidak dapat diterima sebagai hadis hasan. Oleh karena itu, untuk sebuah hadis dapat dikategorikan sebagai hasan, ia harus bebas dari pertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat. Selanjutnya, pembagian hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama yaitu hadis sahih. Para ulama membagi hadis sahih menjadi dua macam, yaitu hadis sahih li zati dan hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li zati adalah hadis yang memenuhi kriteria hadis sahih yang 5, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayatan yang adil, dan sifat dobitnya, serta terlepas dari syadz dan illah. Hadis sahih kategori ini telah dihimpun oleh para mudawwin hadis, seperti Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, Muslim Ibnu Al-Hajjaj dalam Sahih Muslim, Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, Ahmad Ibnu Hanbal dalam Musnad Ahmad, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Anna Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibagi atas 5 perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi adalah hadis yang kesahihannya dibantu oleh adanya hadis lain. Pada mulanya hadis kategori ini memiliki kelemahan berupa periwayatan yang kurang dobitnya, sehingga dinilai tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Tetapi setelah diketahui ada hadis lain dengan kandungan matan yang sama dan berkualitas sahih, maka hadis tersebut naik derajatnya menjadi sahih. Dengan kata lain, hadis sahih li ghairi pada asalnya adalah hadis hasan, yang karena ada hadis sahih dengan matan yang sama, maka hadis hasan tersebut naik menjadi hadis sahih. Jadi,
hadis sahih li ghairi ini sebelumnya itu adalah hadis hasan, tetapi karena ada kandungan matan yang sama dan berkualitas sahih, maka hadis hadis hasan tadi naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairi. Contohnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak atau menyikat gigi setiap kali hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Selanjutnya yaitu hadis hasan. Hadis hasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis hasan li zati. Hadis hasan li zati adalah hadis yang memenuhi kriteria hadis hasan yang 5, yaitu sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya itu kurang dobit atau lebih rendah dari hadis sahih, terlepas dari syadz dan terlepas dari illah. Menurut Ibnu As-Salah, sebagaimana dikutip Al-Qasimi dan As-Sakhawi, pada hadis hasan li zati, para periwayatnya terkenal kebaikannya, tetapi daya ingatan dan kekuatan hafalan mereka belum sampai pada derajat hafalan para periwayat yang sahih. Hadis ini bisa naik derajatnya atau kualitasnya menjadi hadis sahih li ghairi apabila ditemukan adanya hadis lain yang menguatkan kandungan matannya atau adanya sanad lain yang juga meriwayatkan matan hadis tersebut. Hadis hasan tersebut menjadi hadis sahih li ghairi bukan karena dirinya, tetapi karena adanya hadis lain yang sahih yang mengangkat derajat atau kualitasnya. Contohnya yaitu Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyubahiya bihi ulama aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilai adkhalahu Allahun nar. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk membantah orang bodoh, atau untuk membangga di hadapan para ulama, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, dinilai hasan oleh Albani. Yang kedua yaitu hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis doif yang karena terdapat hadis lain yang sahih dengan matan yang sama. Hadis ini naik menjadi hadis hasan. Hadis doif yang dapat naik peringkatnya menjadi hadis hasan hanyalah hadis-hadis doif yang tidak terlalu doif, seperti hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mubham, hadis mastur, hadis majhul, hadis muqatti, hadis mu'dal, dan sebagainya. Adapun hadis-hadis yang sangat lemah tidak dapat naik peringkatnya menjadi hadis hasan, seperti hadis maudhu', hadis matruk, dan hadis mungkar, meskipun terdapat hadis dengan matan yang sama yang berkualitas sahih. Contohnya, Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqun ala kulli muslimin ayyam tasila yawmal jumu'ah wa an yasamma tiban in wajada wa illam yajid falma'u lahu tibun, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban bagi setiap muslim untuk mandi pada hari Jumat, dan ia hendaknya memakai wewangian jika menemukannya. Jika tidak menemukannya, maka air itu sendiri sudah cukup sebagai wewangian baginya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.
Jadi kesimpulannya, hadis dikategorikan menjadi hadis sahih dan hadis hasan berdasarkan kualitas perawinya. Hadis sahih lebih kuat dibandingkan hadis hasan, baik dari segi kedobitan perawinya maupun keabsahannya. Hadis hasan tetap dapat dijadikan hujjah, terutama jika diperkuatkan oleh jalur periwayatan lain. Hadis sahih terbagi menjadi dua, hadis sahih li zati dan hadis sahih li ghairi. Sedangkan hadis hasan juga dibagi menjadi dua, hadis hasan li zati dan hadis hasan li ghairi. Hadis hasan dapat meningkat menjadi hadis sahih li ghairi jika memiliki banyak jalur periwayatan yang menguatkannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.